Oke. Selamat sore Ibu Selamat Arlen. sore Ibu Mary. Wah, kayaknya lagi ceria ya. Lagi Gimana ceria, kabarnya? lagi Gimana? berbeban, Oh, ternyata lagi senyumannya banyak itu masalah. senyumannya menyimpan sesuatu ya. Iya, Jadi gimana perasaannya ya Ibu Arlen sore hari ini? Boleh disampaikan dulu? perasaannya senang, tetapi juga ada hal yang mengganggu saya sehingga tidak bisa tenang. Aduh, kira-kira apa ya halnya yang mengganggu ini? Tapi sebelumnya kita ngomong-ngomong dulu nih Bu Arlen. Ya tadi berkaitan sama yang katanya ada yang mengganggu. Apa sih yang mengganggu perasaan Ibu Arlen yang buat Ibu Arlen tidak tenang? Ya, jadi saya punya masalah, Bu. Saya ingin bercakap-cakap dengan Bu Mary untuk mendapatkan solusi dari masalah saya. Oh, ada masalah. Masalahnya ini antar, rekan guru atau rekan sejawat atau antara Ibu Arlen sama anak muridnya? Saya dan juga anak wali saya, anak Oh, jadi muridnya. ternyata Ibu Arlen wali kelas juga ya? Ya, saya wali kelas. Oke. Tapi thank you ya Ibu Arlen sudah mau sharing untuk, waktu itu sudah memilih saya juga untuk jadi, rekan untuk berdiskusi. Jadi, eee, kita akan berdiskusi juga hari ini berkaitan dengan tadi Ibu Arlen katanya ada masalah ya. Jadi, sebelumnya saya mau tanya dulu, tujuan daripada Ibu Arlen berbicara atau berdiskusi dengan saya ini kira-kira apa? Apa sih tujuan akhir yang Ibu Arlen mau capai dalam diskusi kita? Tujuannya sore ini saya ingin mendapatkan solusi terkait masalah anak saya yang nakal dan punya banyak masalah. Anak yang Oh, bermasalah. oh ya. Jadi apa masalahnya cuma satu atau bermasalahnya ini lebih dari satu nih? Sebagai wali kelas gimana? Permasalahannya lebih dari satu. Oh, lebih dari Iya, satu. Mary. Oke, sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya mau tahu dulu nih kira-kira gambaran ideal dari, siswa tersebut untuk Ibu Arlen itu seperti apa? Yang Ibu Saya, harapkan ya? yang saya harapkan, saya ingin anak ini bisa berubah, karakternya bisa lebih baik lagi. Saya ingin dia menjadi orang yang punya karakter yang baik, ya, tidak nakal. Dia bisa berubah menjadi anak yang lebih baik. Oh ya, berarti Ibu Arlen lebih menekankan untuk kali ini lebih kepada pembentukan karakternya ya? Iya, Pembentukan Bu karakter. Mary. Oh, kalau untuk akademiknya dia sendiri gimana, Bu? Ada masalah atau memang yang paling paling on top ini memang masalah karakternya menurut Ibu? Ini berkaitan juga dengan masalah akademiknya. Oh ya, Kasus ini jadi ya, berarti bukan hanya satu sebenarnya iya, masalahnya, tapi ada lebih, tapi yang Ibu Arlen mau, penekanannya di sini lebih kepada yang karakternya ya? iya, karena anak ini sering bermasalah, jadi saya mau dapatkan solusi bagaimana sih caranya supaya anak ini, tidak mengulang lagi perbuatannya yang nakal itu. Oh ya, oke. Nah Bu Arlen waktu si anak berulah, apa sih yang Ibu Arlen rasakan sebagai wali Tentunya kelas? ya, tentunya saya sangat kecewa ya, karena di awal saya menjadi wali kelas di kelas 10A itu, saya sudah menekankan kepada anak-anak untuk memiliki sikap yang baik, ya menjaga nama baik diri sendiri, menjaga, nama baik kelas, bahkan sekolah. Jadi, saya berharap anak-anak di kelas saya itu mereka bisa, punya sikap-sikap yang baik, mereka bisa menunjukkan sikap dan teladan yang baik. Seperti itu, Bu Mary. Oh ya. Ngomong-ngomong nih Ibu Arlen maksud saya, eee, jumlah siswanya di kelas itu berapa? Ada Apakah 34 ideal? orang. Oh iya 34, iya cukup banyak ya berarti ya Bu Iya, Arlen. Dan, boleh saya tahu nama anak ini yang bermasalah? namanya Ewil. Oh Ewil, cowok ya berarti ya Bu Iya, Arlen? cowok. Oh cowok.
Oke, agak ribet ya kalau cowok. Kalau cewek biasanya Sangat. kita gampang untuk mengatasi. Nah Ibu Arlen, kira-kira kendala apa yang paling sering Ibu Arlen temukan makanya sampai si anak ini bisa, mmm, banyak berulah atau buat Ibu Arlen pusing? Apakah mungkin waktu yang Ibu Arlen punya dengan mereka sedikit atau gimana sampai si anak ini lebih sering berulah atau ada faktor-faktor lain menurut Ibu Arlen? Ada faktor lain. Faktor lain yang menyebabkan anak ini melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma. Oh gitu. Nah, mmm, gimana sih cara Ibu Arlen mengatasi? Boleh tahu tidak masalah paling terakhir yang dia lakukan sebelumnya? Dan, saya juga mau tahu nih, apa yang Ibu Arlen lakukan untuk menghadapi situasi tersebut? Oke, jadi masalahnya saya cerita sedikit ya Bu ya, masalahnya. Jadi anak ini sudah beberapa kali dia itu untuk masalah pertamanya dia terlambat datang ke sekolah. Lalu sudah saya panggil dan bimbing secara kita bertatap muka antara wali kelas dan anak ini sendiri. Saya melakukan pembimbingan, tapi masih melakukan hal yang sama lagi. Dan ketika saya pantau dia masih melakukan hal yang sama, saya memberikan surat panggilan kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya datang untuk kita menyelesaikan masalah, kita mencari solusi anak ini untuk berubah. Nah, kemudian selang beberapa hari kemudian, dia melakukan perkelahian dengan kakak kelas. Dan masalah itu sudah hampir sampai ke kepolisian. Jadi sebelum masalah itu sampai ke kepolisian, saya memanggil lagi orang tuanya ke sekolah karena ada masalah pengeroyokan dan di dalamnya terdapat anak ini juga yang melakukan pengeroyokan terhadap kakak kelas. Jadi saya panggil lagi anak tersebut untuk kita berdiskusi lagi apa yang harus kita lakukan untuk menangani masalah yang ada. Bu Mary? Ibu Mary sudah out. Iya. Iya. Masalah jaringan ya, Bu? Ya, bisa dengar suara saya, Ibu Arlen? Iya, Bisa. terlempar tadi sedikit. Oh, Tapi iya, suara iya. Ibu Arlen jelas di saya. Mungkin jaringan saya ini agak terganggu ya. Iya, iya. Aduh. Masih sempat terekam Ibu Arlen? Iya, masih Bu Mary. Ya. Oke, kita lanjut saja ya. Iya, Ibu. Masalah jaringan soalnya agak terganggu. Oke, Bu Arlen. Nah, kan kedepannya kita belum tahu nih anaknya akan bermasalah lagi atau tidak. Iya. Nah, boleh tahu tidak rencana-rencana yang mau Ibu Arlen lakukan kalau sampai ada hal lagi yang dia lakukan atau rencana Ibu Arlen untuk mengatasi masalah ini ke depannya? Ya, jadi melalui diskusi kami para wali kelas dan juga guru BK dengan orang tua, di situ anak-anak menulis surat pernyataan bahwa mereka tidak lagi melakukan
kesalahan. Mereka tidak akan lagi berbuat pengeroyokan, mereka tidak akan lagi mengulang kesalahan apapun. Dan mereka diberikan skorsing selama 1 minggu, tetapi skorsingnya mereka tidak di rumah, mereka tetap di sekolah. Jadi tugasnya anak-anak yang bermasalah ini, termasuk anak saya, tugasnya mereka membawa 10 tanaman dan mereka menanam tanaman itu dan mereka merawat tanaman itu. Jadi itu bentuk skorsing yang diberikan dari sekolah dan mereka wajib untuk menyiram tanaman itu setiap harinya. Dan juga mereka membersihkan lingkungan sekolah. Pokoknya mereka tidak dirumahkan, tetapi mereka di sekolah dan mereka melakukan hal-hal yang baik ya. Jadi kita tidak memberikan hukuman kepada mereka. Kita hanya mengarahkan mereka untuk melakukan penanaman tumbuhan saja dengan membersihkan lingkungan sekolah. Seperti itu, Bu Mary. Oh ya, baik. Nah, tadi kan ada beberapa rencana tuh. Boleh tahu prioritas rencana yang akan dilaksanakan pertama kali itu yang bagian mananya? Oke, yang pertama kali ya saya mulai memantau anak ini dari hari skorsing dan selanjutnya. Jadi setelah ditanam anakannya, kita akan melihat perkembangannya, tanamannya disiram, setelah itu bagaimana apa yang dia lakukan selama 1 minggu ke depan, dan adakah perubahannya dia dalam 1-2 minggu ke depan ini akan diperhatikan. Oh ya, baik. Berarti langkah yang diambil itu sudah sangat tepat ya untuk anak ini. Nah, Ibu Arlen, apa masih ada strategi lain yang akan Ibu Arlen lakukan? Kalau tadi kan itu sebagai dari pihak sekolah ya. Nah, kalau dari Ibu Arlen secara pribadi nih sebagai wali kelas, ada tidak rencana yang mau Ibu Arlen lakukan berkaitan dengan anak ini? Ya, baik Bu. Jadi saya akan mengamati anak ini dan akan melakukan pembimbingan kepadanya, terus mengingatkan dia apa yang harus ia lakukan ke depan sambil mengamati perubahannya dia. Jadi saya juga akan berdiskusi dengan guru BK dan juga dengan orang tuanya untuk melihat perkembangan anak ini ke depannya seperti apa. Kita sama-sama bekerja sama untuk melihat perubahan daripada anak ini. Oh ya, bagus sekali. Nah tadi sempat disinggung tentang orang tua ya, kerjasama dengan orang tua juga ya. Kira-kira kenapa Ibu Arlen mau komunikasinya dengan orang tua? Kenapa nggak sama guru BK aja atau sama rekan yang lainnya? Kenapa Ibu Arlen milih orang tua juga nih? Ya, tentunya anak-anak ini kan berasal dari rumah. Mereka punya orang tua yang bisa melihat mereka keseharian mereka. Kalau kita guru kan hanya bisa melihat mereka di sekolah. Tapi keseharian mereka setiap harinya itu kan bersama dengan orang tua mereka. Jadi saya minta kerjasama dengan orang tua sehingga bisa memantau perkembangan anak ini sambil membimbing dia juga, mengarahkan dia untuk melakukan hal yang baik. Oh ya, mantep banget nih rencana-rencananya ya Bu Arlennya. Oke, kita sudah hampir ada di penghujung pembicaraan kita. Nah, yang saya mau tahu nih, kapan Ibu Arlen mau lakukan perencanaan ini? Jadi tadi kan rencananya sudah banyak, step by step-nya juga sudah jelas. Saya mau tahu nih, kapan Ibu Arlen mau lakukan hal tersebut? Ya, kalau untuk observasinya sudah dimulai ya dari hari ini, besok dan seterusnya, dan saya akan melakukan pembimbingan jika dia melihat perkembangan dia beberapa hari ke depan ini. Oke Bu Arlen, nah menurut Bu Arlen, apa ada orang lain yang mau dilibatkan juga dalam melakukan rencana ini, atau mungkin ada hal-hal khusus yang dibutuhkan, perangkat, sarana prasarana mungkin yang Ibu Arlen butuhkan juga? Boleh diceritakan atau boleh dijawab? Kalau untuk pihak yang saya libatkan selain orang tua, guru BK, saya juga meminta dari anak-anak juga untuk sambil melihat kelakuan dari siswa tersebut di dalam kelas, mengobservasi apa yang dia lakukan di dalam kelas, dan pihak dari sekolah yang saya libatkan juga guru-guru mata pelajaran, karena kita di SMA, kita punya mata pelajaran yang berbeda-beda, jadi
rekan sejawat juga saya libatkan di dalam mengamati perkembangan anak ini. Oke, baik sekali. Jadi rencananya sudah sangat matang ya, dan waktu untuk eksekusi dan juga pihak-pihak yang terlibat itu juga sudah diuraikan tadi. Nah, komitmen akhirnya Ibu nih, sebelum kita menyelesaikan pembicaraan kita, komitmennya Ibu dari rencana yang akan Ibu lakukan. Ya baik, saya melalui percakapan ini saya berkomitmen untuk terus melakukan hal yang baik, melakukan praktik baik. Saya akan lebih intens lagi dengan anak didik saya lebih memperhatikan dia lagi secara khusus sehingga bisa mendapatkan perubahan perilaku karakternya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan akan saya terapkan mulai dari besok saya akan observasi dan akan melihat beberapa hari ke depan ini. Bagaimana nih Bu Arlen? Ibu Mary keluar lagi. Iya. Sudah kok Ibu? Sudah tutup rekaman? Belum. Ya, Ibu Arlen. Gimana, sudah selesai atau belum tadi ya? Belum. Saya belum. Oke, kita lanjut ya. Aduh, jaringan di tempat saya ini memang bermasalah sekali. Ya Bu Arlen, mungkin boleh diulang lagi komitmennya Ibu Arlen untuk kegiatan rencana aksinya nanti. Ya, Bu Mary. Jadi untuk ke depan ini saya berkomitmen untuk bisa melakukan melalui percakapan ini saya bisa memantau anak saya perkembangannya sehingga dia bisa membimbing dia juga sehingga dia bisa menjadi anak yang memiliki karakter yang baik. Jadi saya akan mulai dari besok saya akan memantau perkembangan dia sampai beberapa hari ke depan. Oke, baik Bu Arlen. Jadi tinggal rencana eksekusi dan saya harap kita nanti akan ada pertemuan lagi ya Bu Arlen untuk bisa kita mengevaluasi hasil pembicaraan kita hari ini, tindak lanjutnya apakah berhasil atau tidak. Jadi mungkin kalau sudah Ibu laksanakan nanti dalam 2 minggu depan mungkin kita bisa meeting lagi supaya bisa tahu sejauh apa rencana aksinya Ibu Arlen itu dilakukan, apakah berhasil 100% atau masih ada kendala. Gitu ya Bu Arlen ya. Mirip. Oke, baik, mungkin kayaknya waktunya sudah selesai Bu Arlen.
kita Iya, terima kasih Bu Mary. peran kita, nanti kita ketemu lagi di meeting untuk evaluasi ya. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Arlene sudah mau berbagi dengan saya. Semoga rencana tindak aksinya nanti itu berhasil dengan baik ya. Oke. Oke. Sore Ibu Sampai Arlene. jumpa. Terima Sampai kasih Bu Mary. Ya.